semuanya, di mana saudara-saudara berada. Saya mau mengajak kita semua untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan dan bersyukur pada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengerti Tuhan setiap keadaan kondisi kami Tuhan. Engkau yang memelihara dan menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Mazmur dan gunung batu kami Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, hati kami berlimpah dan mengucap syukur Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan, mencari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Yes Jesus. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat IMC yang dikasihi Tuhan, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Tentunya ada di rumah masing-masing. Haleluya. Ya, lockdown semakin ketat. Kemarin cases naik lagi menjadi 1035, padahal hari Jumatnya sudah turun 882. Ya, kita nggak tahu hari ini mau berapa lagi. Anyway, ya, kita mengucap syukur karena kita masih tetap bisa beribadah meskipun secara online. Nah, oleh sebab itu kita langsung saja masuk saudara kepada ibadah pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan pagi hari ini temanya saya berjudul Be Strong and Courageous. Ya. Be strong and courageous. Jadi kuatkanlah dan teguhkanlah ya hatimu tentunya. Ya. Nah, kuatkanlah dan teguhkanlah ya hati saudara dan hati saya. Kata-kata ini kalau kita melihat saudara, ini adalah kata-kata daripada Allah itu sendiri yang diberikan pada waktu itu kepada Yosua supaya dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Mengapa? Ya, tentunya karena manusia ini mudah berubah-berubah ya. Manusia ini gampang sekali terombang-ambing. Manusia itu gampang sekali terpengaruh. Banyak manusia juga tidak punya pendirian. Banyak juga manusia itu sebentar ikut ke kanan, sebentar ikut ke kiri. Dia tidak punya satu ketegasan dalam hidup. Nah, itulah yang digambarkan dalam firman Tuhan. Maka meskipun kalau kita bicara Yosua adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Dan tentunya dia juga ada mandat dan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan untuk memimpin waktu itu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan ingatkan untuk be strong and courageous. Ya, kita masuk saja kepada ayatnya. Ya, kita langsung saja coba melihat dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 saja ya. Karena di ayat ke-6 juga dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya. Ini yang bicara yang kedua lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini saudara, ya, Allah memanggil Yosua, memberikan ya mandat untuk berangkat ya untuk menduduki tanah perjanjian. Cuma di sini dikatakan hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Saudara dan saya, orang-orang yang hidup hari-hari ini ya di akhir zaman, yang hidup dalam zaman kasih karunia, kita sebenarnya posisinya sama ya dengan Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu. Kalau mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir, ya, kemudian dituntun oleh Tuhan. Ya, saudara. Ya, kita nggak usah buka ayatnya, tapi semuanya pasti sudah tahu bagaimana Tuhan memelihara mereka. Ya, pagi sepanjang hari ada tiang awan yang menuntun mereka. Malam hari ada tiang api yang juga menerangi dan menuntun mereka. Ya, dan selama 40 tahun juga mereka dipelihara oleh Tuhan. Itu di padang gurun. Ya, kita tahu kalau kita ke Middle East atau ke daerah ya, Israel, kita tahu betapa ganasnya itu padang gurun. Ya. Nah, tetapi di sini Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan. Nah, jadi bayangan apa yang terjadi dalam perjanjian lama? Bangsa Israel yang dijanjikan untuk masuk ke tanah perjanjian,
Sama juga dengan kita juga, yang saat ini juga sesudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Ya, kalau Israel dari perbudakan Mesir, kita juga sama, karena itu adalah gambaran dari Old Testament, perjanjian lama. Kita sekarang yang hidup dalam perjanjian baru lewat darah Kristus, kita juga ada janji untuk masuk kepada hidup yang kekal itu. Nah, selama dalam perjalanan ini ada banyak tantangan. Sama juga dengan apa yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ada banyak tantangan, mereka harus berperang. Mereka harus menghadapi culture atau budaya-budaya dari negara-negara yang ditaklukkannya. Ya. Sehingga kita tahu bagaimana akhirnya mereka pun juga banyak sekali akhirnya mereka mengikuti ya apa yang penduduk atau negara-negara yang ditaklukkan itu, dewa-dewanya juga diikuti. Mereka juga kawin campur dan lain sebagainya, yang dimana sebelumnya Tuhan sudah perintahkan jangan. Karena nanti yang ditakuti adalah mereka terpengaruh. Nah ini saudara, nah di sini katakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Be strong and very courageous. Be careful to obey. Yeah. All the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Ya, supaya kita sukses kemana saja kita pergi. Supaya kita beruntung kemana saja kita pergi. Apabila kita bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan oleh Musa, ya, dan kita oleh Tuhan Yesus juga pada perjanjian baru ini. Nah, kita coba yang ayat berikutnya. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba saudara. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Luar biasa sekali. Ya, apabila kita selalu, saudara, mengingat dan memperkatakan kitab Taurat, ya, bicara tentang kitab firman Tuhan, ya. Maka kalau itu kita renungkan siang dan malam, kalau itu terus kita pelajari, dan juga dengan hati-hati apa yang terus di dalamnya itu kita selidiki, ya, maka dengan demikian perjalanan kita akan berhasil. Coba kita lanjutkan dulu. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita lihat dulu, balik lagi ayat 8 lagi. Ya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang terus di dalamnya. Ya, bertindak dalam sini melakukan, saudara. Ya, to do everything. Ya. You may be careful to do everything, untuk melakukan segala, to do everything written on it, untuk melakukan apa saja yang tertulis di dalam Taurat ini, dalam kitab ini, dalam Alkitab ini. Jadi kalau kita bertindak hati-hati, kita merenungkannya itu siang dan malam, dan kita selalu memperkatakan, do not let this book of the law depart from your mouth. Jangan sampai depart, pergi dari mulut kita, ya, firman ini. Jangan sampai berlalu dari mulut kita. Berarti apa? Kita harus perkatakan. Ya, sementara dalam hidup ini kita banyak sering mengatakan apa? Mengeluh kadang-kadang, ya kan? Grumbling. Ya. Apalagi gosip kadang-kadang. Ya. Memaki-maki orang kadang-kadang. Saudara,
firman Tuhan, jangan lupa kita memperkatakan. Dalam firman ini kaya kata-kata. Ada banyak hal yang membangkitkan kita. Kalau kita sudah mulai ngomongnya negatif, mulai ngomongnya keluar dari firman ini, jadi ini jangan sampai depart. Ya, do not let this book of the law depart from your mouth. Jangan sampai meninggalkan, pergi dari mulut kita. Kalau pergi meninggalkan mulut kita, maka yang ada adalah kata-kata yang negatif. Yang ada adalah kata-kata yang tidak membangun. Yang ada adalah kata-kata yang ngomongin orang lain, menggosip orang lain. Nah, ini yang diingatkan kepada kita supaya perjalanan kita berhasil, supaya perjalanan kita there will be prosperous and successful, supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung, ya. Dan makmur, ya, prosperous, makmur, sejahtera, supaya kita sukses, makmur dan sejahtera, diberkati. Nah, itu. Jadi jangan lupa kita memperkatakan kitab Taurat itu atau firman Tuhan ini, tapi kita harus merenungkan dan siang dan malam, kemudian bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bertindak, do everything, melakukan segalanya seperti yang tertulis. Jadi apa? Merenungkan, menyelidiki, dan melakukan firman itu. Dan memperkatakannya. Ini akan sangat dahsyat dan ini akan memimpin kita sehingga masuk kepada tanah perjanjian yang dijanjikan kepada kita, yaitu eternal life, kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini yang penting sekali. Oleh sebab itulah diingatkan kembali, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 3 kali saudara. Dalam 3 ayat, mulai ayat 6, 7, dan 9. Allah katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapa yang harus menguatkan? Siapa yang harus meneguhkan? Ya kita sendiri. Ya saudara. Tidak bisa kita mengandalkan orang lain. Berapa kali sudah saya katakan juga. Tidak bisa kita bersandar kepada orang lain. Tidak bisa kita mengharapkan orang lain untuk memberikan kepada kita, ya, atau apa saja menguatkan kita. Ya mungkin saja, tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Diri kita sendiri mau enggak? Diri pribadi kita ini, our personal, our person, ya, our insight, the deeper insight of us, itu bisa enggak? Mau enggak kita bangkit menguatkan dan meneguhkan hati kita? Ya, karena ini bicara tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hati saudara dan hati saya. Ya. Jadi siapa yang harus kuat di sini? Saya, saudara. Siapa yang harus teguh hatinya? Ya saudara dan saya. Jadi kita masing-masing, saudara. Ya. Kemudian terusnya, janganlah kecut dan tawar hati. Ini setelah 3 kali katakan kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Nah ini saudara, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingat saudara. Saudara dan saya. Janji daripada Tuhan Yesus jelas sekali. Ya. Ini janji daripada Allah Bapa. Ya. Di mana dia katakan setelah dia waktu dia ada di dunia, lebih baik aku pergi sebelum dia naik, supaya aku bisa mengirimkan Parakletos itu, ingat saudara, yaitu Roh penghibur itu, Roh Kudus, untuk menyertaimu dan tinggal di dalammu selama-lamanya. Konteksnya sama saudara. Sekarang ini Roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam kita, menyertai kita. Ya. Kemanapun kita pergi, sama saudara. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemana saja kita pergi, dia ada bersama dengan kita. Maka janganlah kecut dan tawar hati. Ya. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Coba. Nah, the Hebrew word, ya, kata Ibrani aras, yang artinya, yang diartikan, diterjemahkan kecut, ya, itu sebenarnya artinya adalah takut, ya.
Dan kata hatat itu yang diterjemahkan tawar, itu artinya patah semangat atau mengecilkan semangat, mengecilkan hati. Nah, jadi dikatakan janganlah engkau takut, janganlah engkau tawar hati, janganlah patah semangat, janganlah kecil hatimu. Karena apa? Karena Tuhan Allahmu menyertaimu, menyertai engkau saudara. Nah, ini sudah diingatkan. Telah kuperintahkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari-hari ini kita juga sedang menghadapi satu masalah di depan kita juga. Ya. Kalau dulu bangsa Israel juga menghadapi kerajaan-kerajaan yang harus ditaklukkan. Kita pun juga menghadapi banyak kendala pada hari-hari ini. Tapi dikatakan ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Ya. Apalagi during lockdown begini, during pandemik ini. Ya. Keadaan dunia yang sudah kita semua tahu, semakin chaos, semakin tidak menentu. Kita sedang dalam perjalanan juga. Setelah dimerdekakan oleh darah Kristus, kita juga sebagai orang percaya, kita dalam perjalanan. Masuk kepada tanah perjanjian, yaitu eternal life, hidup yang kekal. Nah, selama dalam perjalanan ini, karena hidup ini dikatakan firman Tuhan adalah perjalanan, maka dalam perjalanan ini ada banyak tantangan yang tentunya untuk menghalang-halangi kita. Ada banyak masalah yang merintangi kita, perjalanan kita. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut, jangan patah semangat. Jangan sampai kecil hati kita menghadapi apapun juga. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta dengan kita. Ini yang harus kita pegang saudara. Tuhan beserta dengan kita. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir dalam menghadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ingat, kata jangan takut atau jangan kecut do not be terrified. Kemudian jangan tawar hati, jangan kecil hati, jangan discourage, jangan tawar hati atau kehilangan semangat kehilangan kecil hati kita. Itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Roh Kudus ada bersama kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, menyertai kita, saudara. Ingat 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak memberikan kepada kita spirit of timidity. God did not give us the spirit of timidity atau fearness, but spirit of power, spirit of love, and spirit of self-control atau self-discipline. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh yang mendatangkan ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan kasih dan juga penguasaan diri dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, kita punya penguasaan diri. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu menuntun kita. Dan Tuhan tidak pernah sekali-kali tinggalkan kita. Sama dengan Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan Mesir. Saat ini juga Roh Kudus menyertai kita, beserta dengan kita untuk menuntun kita masuk ke tanah perjanjian hidup yang kekal itu. Meskipun di depan kita ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang harus kita perangi, yang harus kita terjang saudara. Tetapi kita ingat, kuasa Tuhan ada dalam kita, otoritas Tuhan ada dalam kita, mandat dari Tuhan juga ada pada kita. Sama dengan Tuhan perintahkan juga kepada bangsa Israel, berjalan terus, pandanglah terus kepadaku. Saudara ingat, ada tiang awan pada siang hari, ada tiang api pada malam hari, ada mana yang selalu juga diberikan kepada kita yang mencukupi kebutuhan kita. Sebenarnya hidup ini tidak perlu kita takut, hidup ini tidak perlu kita khawatir, hidup ini bersandar saja, bergantung saja. Percaya saja dengan apa? Dengan ini yang tadi dikatakan, jangan sampai jangan sampai depart from our mood. Jangan sampai ini meninggalkan mulut kita, berarti meninggalkan pikiran kita, hati kita. Karena disinilah semua kehidupan ada di sini semua. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat pagi hari ini Tuhan begitu baik mengingatkan kepada kita. Meskipun saat ini keadaan sangat sulit, keadaan mungkin lagi tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ingat, Roh Kudus, Roh Tuhan, Parakletos ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Bisa diaminkan. Amin.
Coba kasih senyum dulu kanan kiri saudara, ya, kepada suami saudara, istri saudara, teman saudara, di mana saja berada, saudara berada pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Summary of the message. Ya. Kita masuk kepada apa summary daripada message kita tadi, yang kita dengar sama-sama tadi. Yang pertama, do not be terrified. Do not be discouraged. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan patah semangat. Pagi hari ini setiap kita diingatkan, ya, ini firman Tuhan saudara. Ini firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu ada kuasanya. Firman Tuhan, the word of God is the power of God. Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Kalau kita dengar, ya, kita resapi dan kita amini, maka jadilah. Jangan takut, jangan khawatir, jangan tawar hati, jangan patah semangat. Ya. Karena apa? Ingat, ini firman Tuhan bagi ini. Dia menyertaimu saudara. Dia besertamu saudara. Dia tidak meninggalkanmu. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertaimu senantiasa. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecil hati. Ya. Jangan discourage, do not discourage. Do not be terrified. Ya. Itu. Yang kedua tadi apa? Be strong and courageous. Nah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Siapa yang harus meneguhkan? Saudara dan saya. Kita yang harus meneguhkan. Kita harus menguatkan hati kita. Kita kuatkan hati kita. Kita teguhkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersamaku. Tuhan ada di dalamku. Tuhan yang memimpin hidupku. Tuhan yang mengawaliku. Tanganku dipegang oleh Tuhan untuk bisa berjalan bersama dengan Dia. Apa? Kalau Tuhan ada bersamaku, kalau Dia ada bersamaku, apakah yang harus aku takuti di dalam dunia ini? Ada haleluya, ada amin. Mari saudara, ya, senyum sedikit, ya. Supaya saudara tidak tegang dan saya juga tidak tegang. Amin, haleluya, haleluya. Be strong and courageous, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara sendiri yang harus menguatkan, saudara sendiri yang harus meneguhkan. Karena apa? Karena saudara percaya kepada Tuhan yang sudah mau mati, mau berkorban, mau mengorbankan harga dirinya, hidupnya bagi saudara dan saya. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Haleluya. Yang ketiga, be careful to obey all the law. Do not depart from your mouth. Meditate on it day and night and do everything written on it. Bertindaklah hati-hati di dalam mentaati firman, saudara. Jangan lupa untuk memperkatakan firman. Ya, ini penting sekali. Ya. Saudara, ada apa-apa kita kalau orang percaya, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ya, sementara kalau orang dunia sudah F yang di depan saudara. Ya, no, we are different. Kita berbeda. Ya, apapun juga, haleluya, puji Tuhan. Kehendak mula yang jadi ya Tuhan. Karena aku yakin, aku percaya Dia bersama dengan aku. Apapun yang terjadi kita mengucap syukur. Inilah orang-orang yang selalu be careful dalam hidup ini. Untuk selalu bisa mentaati firman. Jangan lupa untuk memperkatakannya. Dan merenungkan itu siang dan malam. Dan melakukan semua yang tertulis di dalamnya. Saudara, bukan cuma merenungkan. Bukan cuma saudara memperkatakannya. Ya, banyak orang pintar berkata-kata saja. Banyak orang ngerti banyak tentang firman. Tahu ayatnya di mana. Ya, titik komanya tahu di mana. Tapi tidak memperlakukannya. Tidak melakukannya. Tapi saudara, dalam pagi hari ini kita diingatkan. Kita harus bukan cuma memperkatakannya, bukan cuma merenungkan dan menyelidikinya, tetapi kita juga harus melakukannya. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman. Sungguh luar biasa. Terus yang terakhir. Then you will be prosperous and successful. Ya. Maka kamu akan sukses dan makmur sejahtera. Haleluya. Ya, then you will be prosperous and successful. Maka kamu akan sukses dan makmur dan sejahtera dan diberkati. Jadi sesungguhnya, saudara, kalau kita sebagai orang percaya kita tahu
Seperti yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat ini yang jelas, saudara. Ini berhubungan sekali, saudara. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, yang lain-lain yang dicari bangsa-bangsa jangan dicari. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa Tuhan Yesus waktu ngomong begitu, dia asal ngomong saja? Oh tidak, saudara. Asal kita benar-benar seperti yang diperkatakan firman itu. Seperti yang ditulis dalam firman itu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Jadilah kalau itu kita renungkan, kita perkatakan, dan kemudian kita lakukan. Maka pagi hari ini kita diingatkan untuk selalu hidup berhati-hati. Untuk hidup ini benar-benar jangan sampai kita tawar hati. Jangan sampai dalam hidup ini kita patah semangat. Jangan sampai dalam hidup ini kita takut atau khawatir. Ketakutan, kekhawatiran bukan dari Tuhan. Saudara, jangan create itu. Jangan ciptakan itu ada dalam diri kita. Kalau ada pagi hari ini, saya mau beritahu bertobat, saudara. Bapak Ibu bertobat. Ini firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meng-create ketakutan, kekhawatiran dalam hidupmu, saudara. Tidak. Tuhan selalu membangkitkan kekuatan kita. Seperti pagi hari ini, saya juga dibangkitkan. Roh saya bangkit karena ada kuasa Tuhan di sini. Karena ada kekuatan Tuhan di sini. Dan biarlah kekuatan ini boleh saudara rasakan pada pagi hari ini. There is a power of God. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Tidak membuat kita tawar hati. Tidak membuat kita kecil hati. Tidak membuat kita patah semangat. No way. Kalau itu ada dalammu, saudara, pagi hari ini, ayo bertobat. Ayo kita terima. Firman ini membangkitkan kita. Firman ini menguatkan kita. Firman ini akan membangunkan kita. Bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Ada Tuhan yang senantiasa melindungi dan menyertai kita. Apa yang dikatakannya adalah iya dan amin. Dia tidak pernah menjadi seorang liar atau pembohong. Tidak. Dia selalu iya dan amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Kalau tidak, mengapa dia harus turun? Mengapa Allah itu harus turun menjadi manusia? Hanya untuk karena dia mengasihi kita. Supaya kita dimerdekakan dari cengkraman dosa. Supaya kita dimerdekakan dari segala ketakutan, roh ketakutan itu. Roh-roh kekhawatiran itu supaya enyah dari hidup kita. Dari hidupmu, saudara. Pagi hari ini, biarlah kiranya pagi yang baik ini kita bangkit, kita kuatkan diri kita. Kita teguhkan hati kita. Dan kita mau, yes Lord, ya Tuhan, ini aku. Ya Bapa, ini aku. Roh Kudus, it's me, it's me, it's me. Accompany me, with me. Ini tanganku Tuhan. Kita tunduk kepala, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sungguh nyata, Engkau sungguh hidup. Dan Engkau sungguh ada saat ini. Engkau ada dalam pemberitaan firman ini. Dan kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ada di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini. Karena firman-Mu adalah kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada kuasa yang membangkitkan pada pagi hari ini. Ada kuasa yang membangunkan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami akan teguh hati kami. Kami akan kuat. Karena Engkau yang memang yang ada dalam kami, yang bekerja dalam kami. Engkaulah Roh-Mu sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang ada dalam kami, yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada satu roh yang bisa mengatakan, yang bisa mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Kecuali Roh Kudus itu sendiri, Roh-Mu itu sendiri ya Tuhan. Ampunilah kalau kami punya, oh Tuhan, roh ketakutan atau kekhawatiran hari-hari ini. Atau hati kami tawar Tuhan. Hati kami kecut Tuhan. Bahkan kami Tuhan negatif Tuhan. Hal-hal yang bukan daripadamu. Biarlah setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ada kekuatan yang berlimpah-limpah dari tempat yang maha tinggi. The power of your kingdom hit my heart. Tuhan, supaya mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menguatkan hati kami, harus meneguhkan hati kami.
dalam nama Yesus. Kekuatannya daripada Tuhan mengalir memenuhi seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini bersama-sama dalam ibadah ini. Ada kekuatan extraordinary dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kekuatan extraordinary itu mengalir masuk untuk memberikan kekuatan, memberikan keteguhan dalam hati setiap umat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang nyata, yang hidup pada pagi hari ini, yang membangkitkan setiap kami pada pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih juga untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau sungguh nyata, Engkau sungguh ada bersama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, Bapak, Ibu, kasih Tuhan kita angkat tangan kita. Biarlah apa yang sudah kita dengar bersama-sama sesuai dengan janji daripada Allah Bapa. Semua janji-janjinya akan dinyatakan kepada setiap kita orang-orang percaya. Damai sejahtera, anugerah, kasih, bahkan kesuksesan, kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi bagian daripadamu saudara-saudara. Dan juga anugerah dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam hidupmu. Dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, mengajar kita, menyertai kita, membimbing kita, dan mempersatukan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, diberkatilah engkau di dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu. Diberkatilah setiap usahamu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan saudara, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.